Liana Wan sedang menunggu pamanmu untuk menandatangani formulir persetujuan operasi untukmu. Sayang sekali, dia tidak bisa datang. Karena dia saat ini bersama anakku di perayaan pendaftaran sekolah mereka. Lihat, ini anakku bersamanya, kembar. Mereka berusia 6 tahun. Bukankah mereka menggemaskan? Ethan, mari kita punya anak. Aku tidak bisa punya anak. Jadi, bukan berarti dia tidak punya waktu untuk punya anak. Dia hanya tidak ingin punya anak denganku. Jadi, anak-anaknya denganmu. Sudah sebesar ini. Liana Wen, sudah kubilang padamu, Ethan benar-benar mencintai-ku. Tapi kau tidak mau percaya. Bahkan jika kau memaksa kakek Lu untuk menikahimu dengannya, lalu kenapa? Pada akhirnya, yang bersama Ethan adalah aku. Yang akan menghabiskan hidup bersamanya, juga aku. Apa yang ingin kau lakukan? Awalnya, dokter bilang kau masih punya satu kesempatan terakhir untuk diselamatkan. Sayang sekali, aku tidak akan selamat. Liana Wen, selama kau mati, Ethan akan dengan sukarela bersamaku, bersama jadi, pergi ke neraka. Aha. Liana, aku sudah mengajukan gugatan cerai dari Chloe. Janjiku padamu akhirnya bisa terpenuhi. Tolong tunggu aku. Apa yang terjadi? Liana. Bangunlah, Liana. Aku akhirnya bercerai dari Chloe untuk menikahimu. Tolong bangun, Liana. Hammond, jika aku bisa mengulanginya lagi, aku pasti tidak akan jatuh cinta padamu lagi. Hitung mundur 60 hari. Liana. Liana wen? Liana wen? Pak Wong. Apakah aku kembali ke tahun 1983, sehari sebelum pendaftaran ujian masuk perguruan tinggi? Liana, apakah kau yakin Akan berhenti dari ujian masuk perguruan tinggi untuk menikah dengan Ethan? Pak Wang, aku tidak akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Aku ingin menikah dengan pamanku. Tidak, Pak Wang. Aku akan mendaftar ujian masuk perguruan tinggi, melamar ke Universitas Pertahanan Nasional, untuk mengabdi pada negaraku. Bukankah kau selalu ingin masuk Universitas King Bay? Mengapa tiba-tiba menyerah dan mendaftar ke Universitas Pertahanan Nasional? Karena di kehidupan terakhirku, aku mengikuti jejak Ethan dan pergi ke King Bay. Tapi yang kudapat hanyalah pengabaian seumur hidup dan kematian tragis di ranjang rumah sakit. Kehidupan ini, aku menyerah pada King Bay, mendaftar ke Universitas Pertahanan Nasional untuk meninggalkan Ethan. Pak Wang, aku ingin menyumbangkan bagianku
untuk pembangunan tanah air. Kau benar. Aku berada di puncak masa muda dan seharusnya tidak memanjakan diri dalam romansa. Bagus, bagus. Aku lega. Kau sudah memahaminya. Ini formulir pendaftaran baru. Isi pilihanmu lagi. Persiapkan diri dengan baik 2 bulan ini. Kau adalah muridku yang paling membanggakan. Aku akan menunggu kabar baik penerimaan universitasmu. Terima kasih, Pak Wong. Ethan, karena takdir telah memberi kesempatan kedua, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan di kehidupan terakhirku dan menyia-nyiakan hidupku pada seorang pria yang tidak mencintai kehidupan ini. Aku, Liana, ingin hidupku sendiri. Masuklah bersamaku. Liana, aku sudah memperingatkanmu saat kau mengaku di usia 17 untuk menyingkirkan kasih sayangmu yang sok benar. Beraninya kau mengirim surat cinta ke militer? Menurutmu itu akan memaksaku untuk menikahimu? Apakah aku terlalu baik padamu sehingga kau tidak mau menyerah? Ethan adalah kekasih masa kecilku selama 17 tahun. Putra bungsu dari rekan seperjuangan kakek, Pemenku, dan bahkan kekasihku di kehidupan lalu. Aku tidak tahu kapan mulainya. Ethan dan aku berubah dari saling mengenal sejak kecil menjadi saling membenci. Tolong jangan menangis. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Tapi saat aku tumbuh dewasa, aku sadar bahwa aku jatuh cinta padanya. Liana, selamat ulang tahun. Terima kasih, Ethan. Buatlah permohonan. Permohonanku adalah bersama Ethan selamanya. Liana, apa yang kau minta? Ethan, aku menyukai. Liana. APA kau tahu APA ITU Center? Biar ku beritahu kau, kita tidak mungkin bersama. Aku akan berpura-pura. Aku tidak mendengar APA yang kau katakan hari ini. Singkirkan kasih sayangmu yang sok benar itu. Ethan, maafkan aku. Apa yang kulakukan sebelumnya? Salah. Jangan khawatir. Kehidupan ini, aku tidak akan pernah memikirkan untuk menikahimu lagi. Jika kau berpikir seperti itu yang terbaik. Hidupmu baru saja dimulai. Hanya menempel padaku. Tidak akan membawamu kemanapun. Mulai sekarang. Berhentilah bersikap manis pada ayahku untuk menekanku. Aku juga tidak akan menikahi.
Hammond, kau kembali. Turan, jangan ganggu aku. Hammond. Di kehidupan lalu, aku memohon kakek untuk memaksamu menikahi Kukura. Itu adalah awal kebahagiaan. Tapi aku tidak menyangka. Itu akan berujung pada pengabaian seumur hidup. Hammond, jangan khawatir. Kali ini, aku pasti akan menepati janjiku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kenapa tidak makan dengan baik? Dan terus berkeliaran di sini? Jika kau merusak kesehatan, siapa yang akan peduli? Maafkan aku. Ini untukmu. Ethan. Lihat apa yang kubawa. Makan makanan dingin di hari yang dingin ini? Apakah kau lupa semalam, saat kau menendang selimut dan masuk angin? Tapi aku benar-benar ingin memakannya. Jadi mereka sudah bersama seperti ini? Mereka bahkan tidak bersama semalam. Konyol, aku menyadarinya. Di akhir kehidupan lalu. Ethan. Bukankah ini permen favoritku dari SMA? Tidak percaya kau masih ingat. Setelah bertahun-tahun, tapi sekarang aku tidak makan permen ini lagi. Makan terlalu banyak membuat gigiku sakit. Itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Lihat, apa ini? Permen susu. Mulai sekarang, kapanpun kau ingin menangis, paman akan membelikanmu permen susu. Ok? Tapi setelah kau memakannya, tidak boleh menangis lagi. Apakah maksud paman akan membelikan permen seumur hidupku? Tentu saja. Dulu, kukira permen ini adalah bukti bahwa kau memperhatikanku dan menyukaiku. Aku tidak menyangka, itu juga berkat Chloe. Liana, ini Chloe. Masa depanmu. Pipi. Halo, Liana. Aku Chloe. Liana, apa yang sedang kau pikirkan? Aku hanya berpikir. Kalian berdua benar-benar cocok. Hammond, aku lelah. Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Dan belajarlah dengan giant. Aku ingat saat kau kecil, kau bertekad masuk King Bei. Bibimu sedang mengambil PhD-nya di King Bei. Setelah kau masuk, kau akan menjadi junior kami. Kami akan memberimu hadiah yang memuaskan karena diterima. Tapi paman, saat ini, aku tidak ingin masuk King Bei lagi. Liana. Selamat ulang tahun. Permen kedaluarsa. Benar-benar tidak layak disimpan. Mengurangi gula itu baik untuk gigimu. Aku tahu. Aku tidak akan memakannya lagi. Kakek Lu sudah kembali. Kakek Lu. Liana, saillant cul, qu'est Marie là?
Kakek membawakanmu hadiah. Semoga kamu sukses dalam ujian masuk. Terima kasih, kakek Lu. Wow. Bagus. Ini hebat. Kamu juga memikirkannya. Kamu masih ingat kalau Liana suka menonton kembang api. Menyemangatinya. Hari ini ulang tahun Chloe. Kembang api ini untuk Chloe. Dia calon menantumu. Kekek, Paman. Kembang apinya indah. Lanjutkan obrolan kalian. Ujian masuk universitas akan datang. Aku akan tidur duluan. Oh, baiklah. Kamu harus istirahat yang cukup beberapa hari ini. Pada hari ujian, minta pamanmu mengantarmu ke ruang ujian. Baik. Liana, anak ini akhir-akhir ini agak aneh. Apa kamu terlalu menekannya? Nilai Liana untuk King Bei tidak masalah. Aku tidak menekannya sama sekali. Mem, itu bagus. King Bei dekat rumah dan tepat di bawah. Aku lebih tenang. Dia tidak bisa pergi terlalu jauh. Kita tidak akan bisa menemukannya. Jangan khawatir. Liana tidak akan pergi. Paman. Sebentar lagi. Aku akan meninggalkan. Aku akan membawa Chloe ke King Bei untuk seminar mendesak. Jalurnya searah dengan lokasi ujianmu. Aku akan membawamu juga. Oak. Jangan buka jendelanya. Chloe masuk angin kemarin karena angin. Liana, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang terjadi kemarin, tapi tubuhku terasa aneh. Kepalaku tiba-tiba mulai sakit. Kau tidak keberatan, kan? Oh. Aku tidak keberatan. Mulai sekarang, kursi penumpang ini adalah tempat eksklusif kau mabuk perjalanan. Ini obat mabuk perjalanan dan jeruk. Kau bisa menciumnya jika merasa tidak enak badan. Terima kasih, Paman. Dulu kau khawatir tentang mabuk perjalanan, dan kau selalu menyiapkan segalanya sebelumnya. Sekarang semua itu menghilang saat Chloe ada. Oh tidak, aku lupa dokumenku. Ethan, apa yang harus kulakukan? Tanpa dokumen ini, seminar ini tidak bisa dilanjutkan. Setelah persimpangan ini, lokasi ujian ada di seberang. Kau masih punya 1 jam sampai ujian. Kau bisa berjalan ke sana sendiri. Aku akan membawa Chloe kembali untuk mengambil dokumen. Ethan, aku tidak percaya bahwa dalam pikiran semua urusanku kurang penting dibandingkan satu kata pun dari Chloe. Kalau begitu, hari aku menerima surat penerimaan dari Universitas Pertahanan Nasional akan menjadi hari aku pergi. Sejak saat itu, kita akan berpisah jalan dan tidak akan pernah bertemu lagi. Nona muda, minggir. Mobilnya lepas kendali. Ruang ujian akan segera ditutup. Mengapa Liana belum di sini? Liana, Mengapa kau terlambat sekali? Cepat masuk, 1 menit lagi. denn kau akan kehilangan kelayakan ujianmu. Dimengerti, terima kasih, Pak Wang. Ayo, ayo, ayo. Ethan, kehidupan ini
Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan hidupku di masa lalu. Semuanya akhirnya berakhir. Liana. Bukankah sudah kubilang untuk mengantarnya ke ruang ujian? Beginikah caramu mengantarnya? Jika terjadi sesuatu pada Liana, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada rekan seperjuangan lama? Dis à Lambaka. Ethan Lu. Jangan lupa. Kaulah yang pergi ke makam pahlawan dan membawa kembali nona muda ini. Kau bersumpah akan menjaganya dengan baik seumur hidup. Jaga Liana dengan baik. Kau sudah bangun. Apakah ada bagian tubuhmu yang lain terasa tidak enak? Kau lapar? Haus? Jangan terlalu dipikirkan. Ini semua karena kakek Lu Mu memerintahkanku untuk menjaga. Aku tahu. Terima kasih atas kerepotanmu, Ethan. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin dia masih peduli padaku? Dia menyukai Chloe sekarang. Komandan Lu, Chloe sudah bangun. Tolong temui dia. Aku akan menemui Chloe. Kesehatannya selalu buruk. Dia pingsan barusan karena dia mengkhawatirkanmu. Istirahatlah yang baik. Aku akan datang menemuimu nanti. Jika ada masalah dengannya, segera hubungi aku. Baik, Tuan. Seperti yang diduga, satu-satunya. Yang kau pikirkan adalah Chloe. Liana, saat kau mengaku di usia 17, aku memperingatkanmu untuk berhenti. Kasih sayangmu yang lancang. Beraninya kau mengirim surat cinta ke militer? Apakah kau pikir itu akan memaksaku menikahimu? Apakah aku terlalu baik padamu sehingga kau tidak menyerah? Aku memberitahumu, kita tidak mungkin bersama. Aku akan berpura-pura tidak mendengar apa yang kau katakan hari ini. Hentikan kasih sayangmu yang lancang. Liana, ini Chloe. Kalen. Bibamo. Halo, Liana. Aku Shen Qingqing. Liana. Sudah kubilang, orang yang Ethan cintai sungguh-sungguh adalah aku, tapi kau tidak mau percaya. Bahkan jika kau memaksa kakek Lu untuk menjodohkanmu dengannya, lalu kenapa? Orang yang berakhir bersama Lu Yicheng adalah aku, dan orang yang akan menghabiskan hidup dengannya juga aku. Tolong jangan menangis. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Apakah kau akan membelikanku permen seumur hidupku, Paman? Tentu saja. Paman. Mulai hari ini, Liana Yang, Minayo Kai Ethan. Sepenuhnya mati. Liana, mengapa kau tidak memberitahuku? Kau sudah pulang? Kau belum pulih sepenuhnya. Mengapa kau berkeliaran? Kau tahu. Maaf, Paman. Aku sudah lebih baik. Aku tidak perlu dirawat di rumah sakit lagi. Kau merah. Sebenarnya, hari itu aku. Tidak. Paman. Aku tidak akan marah padamu.
Apakah kau datang menemuiku? Untuk sesuatu? Universitas Pertahanan Nasional. Mengapa kau melihat brosur penerimaan universitas ini? Kenapa kamu melihat prospektus universitas ini? Bukan apa-apa, hanya melihat-lihat saja. Melihat-lihat saja juga tidak boleh. Universitas Pertahanan Nasional itu jauh dari rumah dan sangat sulit. Jangan pernah memikirkannya. Begitu surat penerimaan keluar. Aku akan mengantarmu ke King Bay secara pribadi. Ethan, sebenarnya. Ethan. Ethan, aku lupa cermin. Bisakah kamu membantuku memoles lipstikku? Selalu saja lupa barang. Sedetik lalu dia peduli padaku. Sedetik kemudian dia mesra-mesraan dengannya. Ethan, meninggalkanmu adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil sejak terlahir kembali. Jadilah baik pada Liana. Jangan menunggu sampai hari. Dia benar-benar tidak membutuhkanmu lagi. Nanti kamu tidak punya tempat untuk menangis. Kekek, jangan jadi Mac Comlang. Aku tidak punya perasaan romantis pada Liana. Aku suka Liana ada di sini. Nanti, Ethan akan mengantarmu ke sekolah untuk menyerahkan formulir pendaftaran dan mengambil barang-barang yang kamu butuhkan. Un truc sekolah. Untuk persiapan. Baiklah. Ayo pergi. Liana, kudengar ujian masuk perguruan tinggi sudah selesai. Aku datang khusus untuk mengucapkan selamat padamu. Terima kasih. Liana, Ethan dan aku sudah memesan studio foto hari ini. Kamu tidak keberatan jika kami berfoto dulu, lalu menemanimu menyerahkan pendaftaran, kan? Aku tidak keberatan. Ethan, aku sudah bilang, Liana tidak akan keberatan. Ayo pergi. Kenapa kamu duduk di belakang? Ethan, ada APA? Tidak ada, APA. Ayo pergi. Apakah kamu mengisi King Bay untuk semua pilihanmu? Itu terlalu berisiko. Untuk ujian masuk perguruan tinggi saat ini, kamu harus mengisi pilihanmu dulu, baru skor keluar. Jika skormu tidak cukup tinggi untuk King Bay, maka kamu tidak akan punya universitas untuk dihadiri. Berikan aku formulir pendaftaran, aku akan membantumu mengubahnya. Tidak perlu, Ethan. Aku yakin, tidak perlu merepotkan. Ethan, kita sudah sampai di studio foto. Ayo keluar. Selamat datang. Liana, lihat, gaun ini dipilihkan khusus untukku. Oleh Ethan, kamu suka? Cantik sekali. Kalian berdua pengantin baru. Tampan dan cantik. Kalian pasangan paling seresai. Yang pernah saya foto. Anak-anak kalian kelak pasti juga cantik. Aku ingin punya anak laki-laki seperti. Bagaimana menurutmu, Nanti? Kamu mau anak laki-laki atau perempuan? Aku suka anak laki-laki dan perempuan. Liana, bagaimana menurutmu? Mungkin kembar, laki-laki dan perempuan. Semua orang pasti IRI. Liana, siapa yang mengajarimu mengatakan hal seperti itu? Ethan, Liana sudah jadi gadis muda. Jangan terlalu kasar. Liana, kamu tahu dia bagaimana? Ethan punya sifat pemarah. Tolong jangan marah. Dia hanya takut kamu belajar hal buruk dari orang lain di luar sana. Aku tidak akan. Oh, benar. Dalam beberapa hari, ini hari jadi. Wajib militer Ethan. Aku berencana merayakannya. Di rumah, kamu juga harus datang. Ethan, mulai sekarang, maukah kamu membiarkanku mengurus hari jadi wajib militer setiap tahun? Tentu saja, ini hak istimewamu. Jadi, bahkan saat itu, semua yang menjadi milikku, sudah kamu berikan padanya.
Ethan, kamu sangat menyukai Chloe. Kehidupan ini, aku tidak akan menjadi penghalangmu lagi. Hari jadi wajib militer akan menjadi hari aku menerima surat penerimaan. Hari itu juga akan menjadi hari aku pergi. Hack. Selamat, Liana. Kamu satu-satunya siswa dari sekolah kita yang berhasil masuk Universitas Pertahanan Nasional. Menurut persyaratan pendaftarannya, kamu harus berangkat dalam 3 hari. Tiketnya untuk 3 hari lagi, pukul 10 pagi. Simpan baik-baik. Terima kasih, Pak. Dalam beberapa hari ini, kamu harus berpamitan pada Direktur Lu dan Kapten Lu. Mereka sudah merawatmu dengan baik selama bertahun-tahun. Aku ingat pernah suatu kali, kamu tidak bisa makan apapun. Kapten Lu bolak-balik antara militer. Den Sekolah setiap hari. Hanya untuk memastikan kamu makan. Takut kamu terlalu kurus. Baik, Pak. Saya akan berbicara dengan mereka dengan baik, secara langsung hari ini. Liana, selamat sudah diterima di King Bei. Ini dari Ethan. Dan aku untukmu. Ini hadiah pendaftaran awal. Silakan. Terima kasih. Cepat ke kamarmu dan ganti. Mari kita lihat bagaimana kelihatannya. Silakan, semuanya dari Chloe. Saat kamu membawaku kembali, itu tepat. Hari jadi wajib militer. Mari kita manfaatkan kesempatan hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Ethan, ayo kita duduk di sana dulu dan menunggu Liana kembali. Oak. Ethan, aku sudah berubah. Betapa tidak tahu malu. Keponakan menyukai pamannya. Dia benar-benar merusak reputasi Komandan Lu. Sion sekali Komandan Lu membesarkan keponakan seperti ini bertahun-tahun untuk melakukan hal seperti ini. Tepat sekali. Kalau aku akan mencari tembok dan bunuh diri. Ini terlalu memalukan. Liana Wen, jelaskan dirimu. APA Simua ini? Apalagi kalau bukan surat cinta. Jelas sekali. Begitu banyak surat tertulis. Entah sejak kapan dia diam-diam jatuh cinta pada Komandan Lu. Sungguh aib bagi keluarga. Reputasi Komandan Lu seumur hidupnya. Kamu telah menghancurkannya semua. Tidak, itu benar-benar bukan aku. Aku tidak meletakkan surat-surat ini di sini. Aku tidak tahu kenapa. Ada di sini. Tapi aku jelas sudah menyimpannya. Kamu tidak meletakkannya di sana, lalu siapa? Liana, maafkan aku. Aku hanya ingin duduk di sini sebentar, tidak menyangka dari sudut sana. Aku menemukan kotak besi Kukura. Ini hadiah untuk pamanmu. Untuk hari jadi wajib militernya. Jadi aku berani membukanya. Aku tidak menyangka ini. Jadi, surat-surat ini asli? Komandan Lu membesarkan keponakan selama bertahun-tahun. Dia diam-diam jatuh cinta padanya. Sungguh penurunan moral. Hati manusia tidak terduga. Komandan Lu begitu baik padamu, dan kamu ingin merusak reputasinya. Tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak, aku benar-benar tidak melakukannya. Ethan, tolong percaya padaku. Aku tidak melakukan hal-hal ini. Liana Wen, aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Hentikan fantasi kailanmu. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Ethan, jangan marah. Nanti kamu sakit. Aku rasa pasti ada kesalahpahaman soal ini. Bicaralah pada anak itu. Jangan terlalu marah. Nona She, Anda sangat baik. Dengan kejadian sebesar ini, Anda bahkan tidak marah. Kalau saya jadi Anda, saya akan mengusir Liana Wen. Itu kamu yang melakukan semua ini. Pertama, kamu menyuruhku ganti baju. Lalu dengan dalih beristirahat, kamu membawa semua orang ke sini. Hanya untuk membiarkan semua orang melihat ini. Liana, bagaimana bisa kamu mengatakan itu tentangku? Aku benar-benar tidak sengaja. Lagipula, jika kamu tidak sudah punya perasaan pada pamanmu, pikiran yang tidak pantas, hal-hal ini tidak akan muncul di sini. Jadi, maksudmu, surat-surat ini sengaja ditaruh di sini olehku? Pada titik ini, mengatakan semua ini tidak ada artinya. Liana, Sepetladan, minta maaf pada pamanmu.
biarkan dia memaafkanmu. Katakan kamu masih muda dan tidak tahu apa. Itu tidak disengaja. Mintalah semua orang memaafkanmu. Jadi, tujuanmu melakukan semua ini adalah agar aku mengakui di depan umum perasaanku pada paman dan kemudian meminta maaf pada semua orang. Liana Wen, jangan tidak tahu berterima kasih. Nona Shen di sini memberimu jalan keluar. Jika tidak, jika masalah ini sampai ke komisaris politik, pamanmu pasti akan menghadapi tindakan disipliner. Ya, cepat minta maaf. Masalah ini akan selesai. Minta maaf, cepat minta maaf. Tidak tahu malu. Hammond, apakah kamu ingin aku minta maaf juga? Liana, minta maaf. Kamu masih muda, dan orang-orang tidak akan menyalahkanmu. Aku tidak akan minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus minta maaf? Surat-surat ini, aku yang menulisnya. Liana, jangan konyol. Hammond, dulu aku menyukaimu, tapi kamu benar. Sudah waktunya bagiku untuk menyingkirkan fantasi yang tidak realistis ini. Mulai hari ini, aku, Liana, tidak lagi menyukai Ethan. Liana. Liana. Simpan surat-surat ini. Jangan biarkan semua orang melihatnya dan menertawakan. Liana. Ethan, jangan marah. Aku akan bicara padanya. Pergi periksa dia untukku. Ok. Liana. Apa yang kamu lakukan di sini? Liana. Pasti sakit dijak oleh semua orang ini, ya? Kamu melakukan semua ini. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya, Liana? Sejak saat pertama, aku membenci dimanapun kamu berada. Mata Ethan selalu tertuju pada kenapa? Aku jelas-jelas pacar aslinya. Jadi, kamu melakukan semua ini hanya untuk membalas dendam padaku? Pernahkah kamu berpikir bahwa apa yang kamu lakukan akan menghancurkan Ethan? Memangnya kenapa? Jika aku, Chloe, tidak bisa memilikinya, maka orang lain juga tidak bisa. Liana, aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu menjauh dari Ethan. Jika kamu berani mendekatinya lagi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan kulakukan lain kali. Jika kamu tidak ingin paman tersayangmu dipermalukan karena dirimu, maka pergilah sejauh mungkin dari sini. Ethan, kamu jelas-jelas bilang, kamu akan selalu melindungiku.
Harapanku adalah bersama Ethan selamanya. Mulai sekarang, kursi penumpang ini adalah tempat eksklusifmu. Kamu mabuk perjalanan. Ini ada jeruk dan obat mabuk perjalanan. Hammond, tersenyumlah. Aku akan segera pergi. Aku tidak akan meninggalkan foto yang bisa menimbulkan masalah. Hammond, aku pergi. Nona 1. Rankan. Dekorasi pernikahan merah cerah ini. Komandan Lu secara khusus memintaku untuk menggantinya. Dia akan menikah dalam beberapa hari. Aku bahkan belum pergi. Kamu sudah terburu-buru menikah? Jadi kamu sangat mencintainya. Kamu menjatuhkan sesuatu. Hammond, ini adalah krim tangan yang kubuat sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Buang saja ke tempat sampah. Komandan Lu secara khusus menginstruksikan untuk membuangnya. Krim tangan yang kamu pegang ini sudah kedaluarsa 2 tahun lalu. Baiklah. Nona 1. Anda mau kemana? Kapan Anda akan kembali? Aku tidak akan kembali. Apa? Tidak kembali? Hammond, selamat tinggal. Dalam hidup ini, aku berharap kamu dan Chloe pernikahan yang panjang dan bahagia, dan cinta abadi. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ethan, tungguku. Jangan pergi begitu cepat. Mengapa kamu tidak membenggangku? Liana melapor ke sekolah hari ini. Aku berjanji akan mengantarnya. Ethan, aku. Mengapa kamu membuat keputusan itu sendiri dan mematikan alarmku? Aku hanya ingin kamu tidur sedikit lebih lama, Ethan. Liana mungkin tidak akan pergi secepat itu. Diam. Ethan. Mengapa kamu masih sangat peduli padanya? Liana, aku kembali. Liana. Liana.
Liana. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Liana? Liana. Liana, kakek kembali. Aneh sekali. Bukankah hari ini? Ari pertama Liana sekolah? Liana, Lia. Kemana semua barang di kamar ini pergi? Halo. Aku diterima di Universitas Pertahanan Nasional, dan aku akan mengabdi pada negara. Ethan, selamat tinggal. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ini. Liana, kamu benar-benar pergi. Sepertinya rencanaku berhasil. Apakah kamu mengisi King Bei untuk ketiga pilihanmu? Itu terlalu berisiko. Saat ini, untuk ujian masuk perguruan tinggi, kamu mengisi pilihan sebelum mendapatkan nilaimu. Bagaimana jika nilaimu tidak cukup tinggi untuk King Bei? Maka kamu tidak akan punya universitas untuk dihadiri. Berikan aku formulir pendaftaran. Aku akan membantumu mengubahnya. Tidak perlu, Ethan. Aku percaya diri. Aku tidak akan merepotkan. Universitas Pertahanan Nasional. Mengapa kamu melihat prospektus sekolah ini? Bukan apa-apa. Hanya melihat-lihat saja. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak seperti yang kupikirkan. Kita jelas sepakat saat kita masih kecil bahwa dia akan pergi ke King Bei dan tinggal di sini. Dia tidak mungkin melupakan kesepakatan kita. Tidak, dia tidak akan. Di mana Krim Tanggon? Jelaisi saya. Bukankah kamu bilang untuk membuang semuanya? Aku bilang begitu? Ya. Ya, aku bilang begitu. Liana. Hammond, jangan terlalu serius. Tersenyumlah. Lihat ke depan. Mulai sekarang, mari kita ambil foto. Setiap tahun. Oak. Jangan khawatir. Hidup ini, aku tidak akan pernah berpikir untuk menikahimu lagi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak. Ethan, kamu mau kemana? Untuk menjemput Liana. Aku tidak percaya dia mendaftar ke Universitas Pertahanan Nasional. Kita sepakat dia akan pergi ke King Bei. Liana, kamu tidak boleh pergi. Tolong jangan tinggalkan aku.
Liana. Liana Wen. Liana, bangun, Liana, jangan tertidur. Liana, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Tidak akan pernah lagi. Ethan, selamat tinggal. Mulai hari ini, kita akan berpisah jalan. Tidak akan pernah bertemu lagi. Kereta K Siangnan akan segera berangkat. Penumpang yang belum naik, silakan menuju gerbang untuk naik. Liana. Xiangwan. Kamerat, Anda pasti salah orang. Kamerat, kereta ini menuju Nanxiang. Anda menuju kemana? Nangxiang. Liana. 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 Ethan, apakah kamu baik-baik saja? Liana hanya pergi ke sekolah. Dia akan kembali. Kamu benar. Liana akan kembali. Keluarga Lu adalah rumahnya. Hey, mana lagi? Dia bisa pergi? Hello, aku mahasiswi baru di Teknik Sistem Senjata dan Amunisi, Liana. Hello Liana, aku kakak senior MU, mahasiswi tingkat 3. Selamat datang di Universitas Pertahanan Nasional. Jika kamu punya pertanyaan, jangan ragu bertanya padaku. Oak. Isi formulir ini. Baik. Ini luar biasa. Hidupku sebagai Liana, secara resmi dimulai. Kamu Liana Wan? Aku Mia. Halo, aku Liana Wen. Rambutmu dikepang dengan indah sekali. Tidak sepertiku, aku hanya punya 2 kepangan kecil. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa membantumu mengikatnya. Benarkah? Duduk. Duduk. Liana, kamu berdandan begitu cantik setiap hari. Apa kamu tidak takut orang-orang akan bergosip? Orang-orang punya mulut, biarkan mereka bicara sesuka hati. Liana, kamu punya sikap yang sangat baik. Itu mengingatkanku pada Tuan Niu Peng. Tuan Niu Peng? Tuan Niu Peng, dia adalah pria terhormat yang tinggal di kandang sapi. Dia memakai kacamata dan sangat sopan serta santun. Dia tahu banyak sekali. Kudengar saat dia muda, dia bahkan belajar di luar negeri. Wah. Waktu aku kecil, aku biasa menggembala sapi dan bertemu dengannya. Dia bilang, dulu ada Master Dongpo dan sekarang ada Tuan Niu Peng. Marga dia Niu, margaku juga Niu. Jadi kami tidak Durkin. Dia mengajariku berhitung dan membaca. Dia tahu banyak tentang hal-hal asing. Aku kabur dari rumah. Ayahku tidak ingin aku sekolah. Dia ingin aku menikah dengan pria pincang di desa. Jadi aku memukulnya dan kabur. Ah, kamu kabur dari rumah? Apa mereka akan mencarimu? Tidak ada yang bisa membawa kita pergi. Lihat para penjaga di pintu masuk, mereka tidak bisa masuk. Sang Tuan berkata, hal paling berharga yang dimiliki seseorang adalah hidup, dan itu hanya datang sekali. Hidup seseorang seharusnya dijalani seperti ini. Ketika melihat kembali masa lalu, seseorang seharusnya tidak menyesali kehidupan yang bermalas-malasan dan tahun-tahun yang terbuang. Juga seharusnya tidak merasa bersalah. Atas kehidupan yang hina dan rendah. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Saat aku mendaftar rumah tangga, aku mengubah namaku dari Zaodi menjadi Mia. King berarti, King, dari rumput hijau. Aku ingin seperti rumput yang tumbuh kembali setelah kebakaran hutan, bersama angin musim semi.
Aku tidak bisa dijual kepada seorang pria dan menikah dengannya. Punya anak, aku tidak ingin terikat pada kompor dan petak tanah kecil itu. Aku tidak ingin menjadi seseorang, istri seumur hidup, seorang ibu rumah tangga seumur hidup. Aku suka pesawat dan meriam di buku-buku. Aku ingin mempelajarinya. Tuan Yupeng berkata, jika dia tidak bisa pulang, aku akan berlari keluar dari pegunungan untuknya dan melihat rumahnya untuknya. Jadi Liana, aku kabur. Kamu kabur. Kita semua kabur. Ethan, hari sudah gelap. Makanlah sup sebelum kamu sibuk. Tidak perlu. Kamu sebaiknya kembali dan istirahat dulu. Ethan, aku dengar bahwa saat ini di universitas banyak gadis muda berkencan. Menurutmu Liana sudah lama tidak pulang? Mungkin juga sudah mulai berkencan? Apa yang kamu katakan? Aku hanya bilang, bagaimanapun Liana masih sangat muda. Wajar jika dia punya pikiran seperti itu. Tidak. Dia tidak boleh menyukai orang lain. Carry tahu saja. Di mana Liana Wan? Komandan Lu, aku sudah mencari tahu. Kepanikanmu memang sudah pergi ke Universitas Pertahanan Nasional. Dia belajar sistem senjata dan teknik amunisi. Ini alamat kontaknya. Hammond. Hammond. Liana Wan, kau benar-benar sudah berani lari sejauh ini. Hammond. Ini si Kola. Liana, kau pergi tanpa pamit, dan bahkan tidak meninggalkan pesan untukku. Apakah kau mencoba menjauhkan diri dariku? Hammond. Dulu aku sering meninggalkan banyak pesan untuk setiap hari kau pergi. Aku banyak menulis untukmu. Kau bilang hentikan itu. Dan sekarang kau menyalahkanku, karena tidak meninggalkan pesan? Aku bersyukur keluarga lu menerima. Terima kasih sudah merawatku. Terima kasih sudah memberiku rumah. Jika kau tidak ingin melihatku, aku akan pergi. Jadi kenapa kau mencareku sekarang? Liana, apakah kau baik-baik saja? Di sini? Aku sangat baik. Terima kasih atas perhatianmu, Paman. Aku sudah dewasa sekarang. Aku menyukai aku. Tolong jangan mencariku lagi. Pertemuan terakhir kita. Sudah lama sekali. Liana, bagaimana kau bisa jadi begini? Bukankah kau sangat masuk akal sebelumnya? Pertanyaan yang sama. Dulu ingin kutanyakan pada. Tapi sekarang semua itu tidak penting. Hammond. Aku akan selalu mengingat kebaikan. Tapi mari kita tidak bertemu lagi. Liana. Riken, ini asrama putri. Liana, saat kau mengaku di usia 17, aku sudah memperingatkan. Hentikan kasih sayangmu yang merasa paling benar. Kau bahkan berani mengirim surat cinta ke militer. Apakah kau pikir dengan melakukan itu kau bisa memaksaku menikahimu? Apakah karena aku terlalu baik padamu, sehingga kau tidak menyerah?
Paman, maafkan aku. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Itu tidak akan terjadi lagi. Jangan khawatir. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah berpikir untuk menikahimu lagi. Liana. Jadi selama ini, orang yang takut menghadapinya adalah aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Liana, orang yang datang menemuimu kemarin, mungkinkah itu pamanmu? Cara dia menatapmu terasa agak aneh. Aku juga tidak tahu, pokoknya, rasanya aneh saja. Dia membenciku. Itu bukan tatapan orang yang membencimu. Dia sebenarnya sangat baik padaku pada awalnya. Setelah aku menjadi yatim piatu, dia sangat merawatku. Tapi aku jatuh cinta padanya. Saat aku berusia 17, aku mengaku padanya. Sejak saat itu, dia mulai membenciku. Liana, kau mengaku padanya? Kau sangat berani. Bukankah menurutmu, mengaku pada pamanku itu absurd? Kalian tidak punya hubungan darah? Dan bahkan jika kalian punya hubungan darah, bukan berarti kalian tidak bisa bersama. Ada banyak dalam sejarah. Keponakan wanita menikahi paman mereka, kakak beradik menikah, kaisar menikahi ibu tiri, dan sepupu menikah satu sama lain. Penjatawan Tuan Yopeng, memang luas. Bukan, aku membaca semua ini sendiri. Lalu kenapa kau di sini? Bukankah hanya untuk menjauh dari si kecil itu? Menjauh dari pria itu? Aku berjanji pada seseorang untuk menyelesaikan sebuah eksperimen. Aku tidak bisa mengingkari janjiku. Liana, apakah pamanku seorang penembak jitu? Tatapan matanya seperti pis, membuatku sangat tidak nyaman. Aku juga tidak tahu. Secara logika, setelah aku pergi, dia seharusnya senang. Tapi aku selalu merasa, tatapannya menunjukkan dia menyukaimu. Saat kau menjauh darinya, aku bisa melihat dia sangat sedih. Kukira kau tidak menyukainya dan tidak ingin terlibat dengannya. Itu tidak mungkin. Dia menyukai Chloe. Mereka akan punya anak bersama di masa depan. Lepaskan saja, ayo masuk. Itu mengerikan. Liana, pamanku benar-benar mengerikan. Jika dia terus berdiri di sana seperti itu, aku bahkan tidak akan berani masuk asrama. Aku akan menjelaskannya padanya. Liana. Kenapa kau di sini? Kenapa kau masih di sini? Aku sudah mengajukan cuti pulang ke militer dan universitas. Aku hanya punya Kau tidak ingin melihatku, jadi aku hanya ingin lebih sering melihat. Paman, aku tidak mengerti. APA. Kenapa? Aku sudah bilang, aku tidak akan mengganggumu. Kenapa kau melakukan ini? Saat aku ada, kau mengabaikanku. Saat aku pergi, kau menempuh perjalanan jauh ini untuk mencariku. Paman, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kau melakukan ini? Bukankah ini sudah yang kau inginkan? Kenapa repot-repot melakukan ini?
Liana. Kau dulu tidak bicara seperti ini. Dulu. Kau juga tidak akan meninggalkanku, demi orang lain. Apalagi kau di depan orang lain sengaja mengabaikan perasaanku. Jadi, kata dulu yang kau ucapkan? Itu dulu yang mana? Apakah dulu saat kau sengaja menyakitiku? Untuk mendorongku menjauh? Atau dulu saat aku tidak menyerah? Dan terus mengejarmu? Paman. Masa lalu. Hanyalah masa lalu. Maafkan aku. Liana. Tidak apa-apa. Aku memaafkan. Dan tolong, Paman. Maafkan aku atas gangguanku yang bodoh di masa lalu. Aku tidak akan muncul lagi. Dan kau juga seharusnya tidak merindukanku. Paman, aku harap kau dan Chloe memiliki kehidupan yang bahagia dan panjang bersama. Dengan anak-anak. Mari kita tidak bertemu lagi. Tidak, Xiangwan. Jangan, Liana. Dengarkan aku, Chloe dan aku, bukan seperti yang kau pikirkan. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Hanya saja tempo hari saat kau datang ke militer mencariku, aku pikir Chloe dan aku benar-benar tidak pacaran. Aku hanya sengaja mencoba membuatmu menyerah. Aku tahu itu caraku yang salah, yang menyakitimu. Semua itu kesalahanku. TAPI Liana. Kau. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Paman, berhentilah berbohong padaku. Jika kau hanya berpura-pura, apakah kau akan berfoto pernikahan? Jika kau hanya berpura-pura, apakah kau akan punya 2 anak? Jika kau hanya berpura-pura, apakah kau akan bergegas saat mendapat telepon tengah malam? Apa yang kau katakan? Berapa banyak yang benar dan berapa banyak yang salah? Liana. Tolong jangan tinggalkan aku. Ethan, kau tahu. Ini membuatku merasa benar-benar absurd. Kau tiba-tiba datang padaku. Apakah karena kau sadar kau menyukaiku? Atau karena kepergianku membuatmu lepas dari kendali? Atau mungkin kau hanya terbiasa ada seseorang sepertiku mengikutimu terus, tak pernah meninggalkan sisimu? Bukan itu, Liana. Liana, aku benar-benar menyukaimu. Ethan, mari kita berdua melangkah maju. Jangan menoleh ke belakang. Liana. Senior? Aku tak menyangka di era ini bisa bertemu denganmu lagi. Senior, jadi kau juga? Ya. Senior, saat ini, bukankah seharusnya kau di Amerika? Aku datang menemuimu atas nama kakek. Pria tua itu, katanya dia terkena radiasi parah, sangat parah. Anak-anaknya sama-sama di luar negeri, dan tidak ada yang merawatnya. Menurutmu dia tidak waras? Dia menghabiskan setiap hari meneliti hal-hal yang tidak kita mengerti. Siapa yang tahu? Mungkin dia hanya tidak stabil secara mental, makanya tidak ada yang mau berurusan dengannya. Nona muda, apakah kau juga tertarik pada pertahanan nasional? Aku bisa mengajarimu. Biarkan Liana bergabung dengan Institut Reset. Pakmu.
Liana, di kehidupanmu sebelumnya, kau tak bisa membantu kakek mewujudkan keinginannya. Di kehidupan ini, akankah kau membantunya? Aku akan. Liana, kau akan masuk ke proyek rahasia. Apa itu berarti? Kita tidak akan bertemu lagi? Aku akan melakukan riset. Bukan menghilang dari dunia ini. Saat proyek selesai, aku akan kembali. Aku akan tetap sangat merindukanmu. Mia, ini adalah risetku selama 6 bulan terakhir. Saat kau selesai belajar, aku akan menunggumu di Institut Riset. Benarkah, Liana? Liana, kau selalu peringkat pertama di kelas. Dengan catatan ini, aku tidak akan khawatir lagi soal ujian akhirku. Lebih fokus pada studimu, dan kurangi urusan asmara. Nilaimu akan lebih baik dariku. Liana, kau tahu segalanya. Mia, kau harus ingat bahwa cinta masa muda, meski sekuat emas, takkan tahan terhadap berjalannya waktu. Hanya pengetahuan dan keterampilan sejati yang akan mencegahmu jatuh menjadi debu. Liana. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Liana. Singkirkan saja, aku tidak akan meminumnya. Di mana Ethan? Kenapa dia belum kembali sih? Komandan Lu telah pergi ke perbatasan. Selama 2 tahun ke depan, dia tidak akan kembali. APA, Ethan Liu, dia pergi ke perbatasan? Kapan dia pergi? Kenapa aku tidak tahu? Kereta berangkat tadi malam. Bukankah dia memberitahumu? APA? Aku tak menyangka ini. Aku sudah melakukan begitu banyak. Aku sudah mengorbankan begitu banyak. Dan pada akhirnya, dia tetap meninggalkanku. Ethan Liu. Aku takkan pernah memaafkan. Senior. Designer 1. Selamat atas keberhasilanmu. Kembali dengan gemilang. Terima kasih. Di mana Pak MU? Kenapa dia tidak di sini? Oh, kakekku. Menunggumu di rumah. Ayo cepat kembali. Dia masih menunggu untuk bertemu denganmu. Baik. Setelah 10 tahun, Zayangnin, aku akhirnya kembali. Liana, setelah bertahun-tahun ini, apakah kau baik-baik saja? Lapor. Ada APA? Kami menerima misi mendesak untuk mengawal seorang peneliti nasional ke acara peluncuran Red Star One. Red Star One, tugas yang begitu sulit untuk diatasi, dan seseorang di negara kita benar-benar telah mengembangkannya. Jika Liana tahu, dia akan sangat senang. Siapa penelitinya? Aku tidak tahu. Mereka tidak mengatakannya. Demengerti. Aku jamin misi akan selesai. Baik, Pak. Liana. Mia. Selamat datang kembali, Liana. Mia, rambutmu dipotong pendek semua. Ya, Liana. Sejak kau pergi, aku banyak berpikir, kau benar. Sekarang adalah saat yang tepat negara kita membutuhkan kita. Aku seharusnya tidak terjebak dalam urusan pribadi dan melupakan cita-cita serta ambisiku sendiri. Aku telah diterima di tim pertahanan nasional dan aku akan segera menuju perbatasan. Mia, aku sangat bangga padamu. Aku juga, Liana. Kau tidak tahu betapa senangnya aku saat mendengar kau mengembangkan Red Star One. Ini adalah langkah kecil bagimu, tapi lompatan besar bagi negara kita.
Senior, Kakek menunggumu di dalam. Ayo masuk. baik. Ayo pergi. Kekek. Kekek, bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya, saat kau pergi dulu, kesehatan kakek sudah menurun. Dia hanya tidak ingin membuatmu sedih, jadi dia merahasiakannya darimu. Liana, kakek tahu bahwa kau mengembangkan Red Star One. Aku sungguh bahagia. Aku tahu, kakek. Julianmu, bawakan kotak kayu di atas meja itu pada aku. Baik. Liana, ini adalah manuskrip kakek. Selama bertahun-tahun, hari ini, aku secara resmi memberikannya padamu. Aku harap kau akan membawa teknologi pertahanan negara kita ke tingkat yang lebih tinggi. Kekek, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan. Anak baik. Kekek. Acara peluncuran Red Star One akan segera dimulai. Mari bersiap dan temani Liana menghadiri momen bersejarah ini. Bagus. Dikatakan dengan baik. Bawakan aku seragam militerku. Hari ini, aku ingin menemani Liana menyaksikan momen bersejarah ini. Semua ke posisimu. Pastikan konferensi pers ini tidak ada gangguan. Tidak ada yang salah. Dimengerti. Setiap pintu akan memiliki penjaga khusus. Semuanya siap. Aku ingin tahu siapa yang begitu brilian hingga mengembangkan Red Star One. Pasti bukan Orang Coquenal. Kapten, orangnya sudah di sini. Semua ke posisimu. Selamat datang, Kepala Desainer. Liana? Lapor ke Kapten. Ditemukan orang mencurigakan di sudut tenggara. Liana. Untuk menyambutmu, para atasan telah mengeluarkan langkah-langkah keamanan rahasia tingkat tinggi. Ini menunjukkan betapa luar biasanya dirimu. Senior, mengembangkan Red Star One adalah hasil dari upaya kolektif semua peneliti. Bukan hanya milikku sendiri, tidak perlu membuat keributan sebesar ini. Kau bisa katakan itu pada para atasan. Aku tidak bisa mengontrol itu. Ayo, hati-hati melangkah. Liana Wen. Apa yang dia lakukan di sini? Reporter Chef, konferensi pers akan segera dimulai. Silakan masuk melalui pintu belakang. Bersiaplah. Kepada semua pemirsa yang menonton di TV. Halo semuanya, konferensi pers kami akan segera dimulai. Saya baru saja menerima informasi. Kali ini, Red Star One, terobosan teknologi potensialnya, akan memiliki dampak yang mendalam pada keseimbangan militer di masa depan. Ini bukan hanya konferensi pers. Ini adalah momen untuk menyaksikan sejarah, lanskap keamanan global. Mungkin akan digambar ulang karenanya. 3 menit untuk bersiap. Semua kamera, konfirmasi. Kami ingin membawa momen ini ke seluruh bangsa dan ke seluruh dunia. Gadisku sayang, apakah kau siap? Liana Wen. Liana. Benar-benar dia. Kapten, tanganmu perlu dibebat. Tidak apa-apa. Liana. Kau benar-benar telah kembali. Tidak apa-apa, kakek. Para tamu terhormat, tamu-tamu yang terhormat, dan rekan-rekan media. Di pergantian abad ini, momen bersejarah ini, kami dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa untuk mempersembahkan kepada dunia. Milik bangsa kami, teknologi pertahanan, pencapaian terbaru, yaitu Red Star One.
Sebuah sistem rudal anti-pesawat canggih. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Liana Wen bersama Tuan MU? Persema, beliau adalah tokoh nasional senior. Liana, kau benar-benar berhasil. Dan sekarang, mari kita sambut Wakil Kepala Perancang Red Star One, Liana Wen, untuk memberikan laporan kepada semua orang. Wakil Kepala Perancang Red Star One, Liana Wen menyapa semua orang. Bagaimana itu mungkin? Liana Wen, bagaimana dia bisa menjadi wakil kepala perancang Red Star One? Chloé, Abayong Sedang Kulakukan? Jika kau berani membuat masalah, aku akan memberimu catatan buruk. Turun bersamaku. Sekarang. Red Star One menggabungkan teknologi panduan terbaru dan ilmu material komposit, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akurasi intersepsi dan kecepatan reaksi. Semuanya, silakan lihat. Ini dapat secara efisien mengidentifikasi dan melacak, dan menembak jatuh berbagai ancaman udara, termasuk pesawat siluman, dan rudal berkecepatan sangat tinggi. Kalau begitu, Nona Wen, apakah Red Star One ini dirancang dan diselesaikan oleh Anda sendiri? Nona Shen, Anda bercanda. Saya hanyalah seorang wakil kepala perancang yang rendah hati. Teknologi ini sebenarnya dikembangkan oleh Tuan MU dan banyak rekan lain yang tersembunyi di balik layar. Ini adalah hasil dari upaya kolektif kami. Mereka tidak bisa hadir hari ini karena misi rahasia. Tapi saya dengar bahwa fungsi yang baru saja Anda jelaskan, Miguo mencapainya 5 tahun lalu. Sudah, jadi mengapa negara ini baru mencapai terobosan ini hari ini? Inilah tepatnya yang akan saya perkenalkan kepada semua orang. Red Star One juga menggunakan panduan radar aktif dan teknologi pencitraan inframerah untuk mekanisme penguncian ganda. Sistem kontrol penerbangannya yang unik memungkinkan penerbangan manuver dalam lapisan atmosfer yang kompleks secara signifikan meningkatkan efisiensi intersepsi. Sekarang, Nona Shen, apakah Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut? Saya punya pertanyaan. Kamerat Wan, bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang Red Star One? Kita semua bertanya-tanya, berapa banyak kesulitan yang dialami selama proses penelitian ini? Penelitian untuk Red Star One sebenarnya melibatkan banyak kesulitan. Kita juga perlu berterima kasih kepada Kapten, bukankah Anda akan naik menemuinya? Bukankah Anda selalu ingin bertemu desainer misterius ini? Tidak. Ayo pergi. Untuk menjalankan misi kita. Red Star One, rudal pertahanan udara negara kita. Babak Sebuah baru karya dalam terobosan teknologi. oleh Kamerat Liana Wen. Red Star One memimpin tren baru dalam teknologi pertahanan. Liana, apakah kau siap? Kakek menunggumu di mobil. Liana Wen, berhenti di situ. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau sekarang adalah wakil kepala perancang rudal anti pesawat. Setelah bertahun-tahun tanpa kabar dari Kukura. Sepertinya kabar baik akan segera datang. Baiklah, selamat duluan untuk... Terima kasih. Aku belum mengucapkan selamat padamu atas posisimu sebagai reporter stasiun utama. Ini berkat Paman yang secara pribadi mengamankan posisi ini untukku. Oh, dan baiklah, Liana. Sekarang setelah kau kembali ke ibu kota, apakah kau ingin mengunjungi orang tua itu? Dia semakin tua. Selalu membicarakan masa lalu. Selalu menyebutmu. Tapi selama bertahun-tahun, Ethan dan aku tidak mendapat kabar darimu. Kami tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Kau pergi begitu saja dulu, itu benar-benar terlalu semau. Permisi, apakah pertanyaan-pertanyaan ini untuk rapat, atau sekadar basa-basi? Apa maksudmu, Liana Wen? Jika itu pertanyaan yang tidak berhubungan dengan rapat, lalu untuk basa-basi, mari kita lakukan di lain hari. Liana Wen, Ethan dan aku sudah menikah. Jadi, kau kalah. Ayo pergi. Liana Wen, berhenti di situ. Ethan dan aku sudah menikah. Mengapa kau sama sekali tidak marah? Aku tahu. Jadi,
Jadi aku, Chloe, apa yang kau lakukan di sini? Ethan. Aku di sini hanya untuk bekerja. Ikutlah denganku. Ethan, Aku hanya di sini untuk bekerja. Ikuti aku. Liana, ayo kita pergi juga. Oh. Chloe. Siapa yang menyuruhmu mencari Liana Wen? Ethan. Aku sangat merindukan. Aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Kita sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Chloe. Saat kau bersamaku dulu, aku sudah bilang padamu. Aku hanya menikahimu. Karina Xiaochen. Aku berjanji padanya akan menjaga dan anak dalam kandunganmu. Aku tidak bisa memberimu apa-apa lagi. Ethan. Setelah bertahun-tahun ini, apa kau tidak punya perasaan tulus sedikit pun padaku? Berhentilah memikirkan Liana Wen. Dia sudah bersama pria lain. Chloe, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ethan, apa kau tidak melihat? Pria yang berdiri di sampingnya adalah cucu dari Tuan MU, seorang sesepuh negara. Mereka sangat cocok, Simuran. Apa kau benar-benar berpikir Liana Wen masih akan jatuh cinta padamu setelah bertahun-tahun ini? Dia sudah jatuh cinta pada orang lain. Tidak. Aku tidak percaya. Liana Wen tidak akan pernah bisa mencintai siapapun selain aku. Liana, apakah itu pamanmu tadi? Ya. Bagaimana dia? Tampan kan? Dia sangat tampan. Tidak heran di kehidupan lalu, kau memikirkannya begitu lama. Benar. Aku sudah dewasa. Dan dia tidak berubah sama sekali. Jadi, Liana, apakah kau akan kembali ke sisinya? Liana yang mencintai Ethan, sudah mati di kehidupan lalu. Di kehidupan ini, ada Liana yang fokus pada penelitian ilmiah, perancang Wen. Baiklah, aku mendukungmu. Keputusan apapun yang kau ambil, aku akan mendukungmu. Senior, cari tempat untuk menurunkanku segera. Aku ingin kembali ke keluarga Lu untuk menemui kakek Lu. Baiklah, ayo kita pergi. Nona, Liana. Kekak. Nona Liana sudah kembali. Liana? Kekak, ini aku. Aku pulang. Syukurlah kamu sudah kembali. Senang sekali kamu kembali. Tchepa. Père JB Longjaba en Makanan. Beli Semua Kezuka en Liana. IG Akuku, Ikan Kuning. Beli Yang Banyak. Ethan Lu. Telepon dia dan suruh dia kembali. Baik. Tidak perlu kakek. Paman sedang sibuk. Aku tidak akan mengganggunya. Oh, baiklah. Hari ini, hanya ada kamu dan aku. Mari kita mengobrol dengan baik. Baik. Mazukla. Haha. Liana. Kamu sudah lama tidak kembali. Kakek sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Aku melihat beritanya beberapa hari yang lalu. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Liana. Tanpamu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Semua ini, aku berterima kasih pada atas dukungan dan doronganmu saat itu. Kamulah yang bekerja keras. Apa yang kulakukan? Hanyalah pelengkap saja. Liana, beritahu kakek. Bagaimana 10 tahun terakhir ini bagimu? 10 tahun terakhir ini, aku kuliah dulu, lalu bergabung dengan Institut Penelitian. Kemudian, aku berpartisipasi dalam pengembangan Red Star One. Tapi bagian yang paling menarik adalah saat aku di sekolah. Kamu belum tahu, selama liburan musim dingin, aku tidak punya tempat tujuan. Temanku Mianiu memberitahu, datanglah ke tempatku. Jadi, aku dibawa pulang olehnya. Berbicara tentang masalah ini, Semua ini salah Ethan. jika bukan karena dia, bagaimana bisa kamu tidak pulang selama 10 tahun? Tapi teman cukup baik. Kamu pulang bersama, bahkan selama liburan musim dingin. Rasanya seperti di asrama, ramai dan meriah. Tidak seperti di sini. Sejak kamu pergi,
Tidak ada kehidupan sama sekali. TAPI, beberapa hari yang lalu, aku bertemu Nona Shen. Dia berkata, dia dan Ethan sudah menikah. Bukankah mereka sering mengunjungimu? Mereka menikah? Pernikahan macam apa itu? Mereka tidak pernah menikah. Apa yang bisa dia tawarkan? Omong kosong. Mereka tidak menikah? Ya. Sejak kamu pergi, Ethan memutuskan pertunangannya dengannya. Kalau tanya aku, itu benar-benar konyol. Seseorang yang belum bahkan bertemu sebelumnya. Bertemu hanya beberapa hari, lalu bicara tentang menikah. Untungnya, dia membatalkannya sendiri. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakinya. Lalu, Chloe, mengapa dia memberitahuku bahwa dia menikahi pamanku? Liana, apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan Eden? Saat kamu meninggalkan surat itu, aku merasa ada yang tidak beres. Aku jamin kamu bahwa selama bertahun-tahun kamu pergi, Eden tidak pernah punya wanita lain di sisinya. Ethan, dia hanya lambat menyadari segalanya. Saat kamu menyukainya dulu, dia tidak tahu perasaannya sendiri. Jadi dia selalu menolakmu. Tapi kemudian, dia mencarimu. Sepertinya kamu menolaknya. Jangan dengarkan mereka yang punya niat tersembunyi mengatakan omong kosong. Kekek, mari kita tidak membicarakan masa lalu. Dulu, aku muda dan bodoh. Mengira ketergantungan keluarga sebagai cinta. Aku tidak akan membuat kesalahan itu sekarang. Hammond. Hammond. Paman, kamu sudah kembali. Liana. Kekek, aku harus pergi sekarang. Aku akan mengunjungimu di lain hari. Liana, jaga dirimu baik-baik saat kamu pergi. Kembalilah dan sering mengunjungiku saat kamu punya waktu. Tentu, kamu juga jaga dirimu baik-baik. Liana. Liana. Tunggu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada... Hammond. Apa yang baru saja kukatakan? Kamu mendengarnya semua kan? Apa yang kukatakan itu benar. Dulu, kamu bilang aku terlalu muda untuk memahami cinta. Sekarang aku mengerti. Jadi, aku berharap kamu segera menemukan kebahagiaanmu sendiri. Liana. Liana, maafkan aku. Maafkan aku. Aku sudah bilang padamu sejak lama. Perlakukan nona muda itu lebih baik. Kalau tidak, ketika dia benar-benar tidak membutuhkanmu lagi, kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Kamu keras kepala dan bilang tidak menyukainya. Menyesal sekarang, kan? Sudah terlambat untuk menyesalinya. Selamat, Liana. Akhirnya kamu melupakanku. Mau kemana? Hanya jalan-jalan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Hothorn Manisan. Manual Hothorn Manisan. Hothorn Manisan. Manual Hothorn Manisan. Ambil Hawthorne Manisan. Terima kasih, bos. Hammond,
Akankah kamu membelikanku Hawthorne Manison seumur hidupku? Selama kamu ingin memakannya, Paman akan membelikanmu Hawthorne Manison seumur hidupmu. Ethan. Aku hamil anak Xiao Chen. Itu satu-satunya garis keturunan yang tersisa dari aku tidak ingin anakku lahir tanpa ayah. Bisakah kamu berpura-pura menjadi ayah dari anak itu? Aku memohon padamu. Ethan Liu. Mari kita berdua melangkah maju. Jangan melihat ke belakang. Liana. Maafkan aku. Itu setelah aku kehilangan, baru aku menyadari penyesalanku. Aku jelas menyukaimu. Tapi aku tidak berani mengakuinya. Liana. Aku berharap masa depanmu cerah. Tanpaku. Minumlah susu sebelum kau melanjutkan. Terima kasih, kakak senior. Liana. Ada sesuatu yang aku tidak tahu. Apakah sebaiknya ku beritahukan padamu? Apa itu? Kakekku meninggal tadi malam. Kakek. Liana dan aku datang menemuimu. Maaf aku terlambat. Liana. Ini bukan salahmu. Kakek yang tidak ingin aku memberitahumu. Satelit bintang merah nomor 4 berhasil diluncurkan hari ini. Kakek MU dengarkan. Satelit bintang merah nomor 4 berhasil diluncurkan hari ini. Terlambat. Terlambat. Jika penelitian negara kita 10 tahun lebih maju dari dunia, maka perkembangan kita bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Kakek MU. Liana. Ini adalah puncak dari pekerjaan seumur hidupku. Kau harus menjaganya baik-baik. Kau punya bakat. Kamu harus pergi ke institut penelitian. Pergilah ke tempat yang lebih besar untuk meraih impianmu. Kau harus pergi ke institut penelitian. Ingat. Pergilah. Pen. Nalishan. Kakek MU. Kakek MU. Kakek MU. Kakek MU. Dalam hidup ini, aku pikir aku bisa mengubah nasib semua orang. Tapi aku tidak menyangka. Aku masih belum bisa mengubah kenyataan bahwa kau akan pergi. Sebenarnya, kesehatan kakek tidak baik sejak tahun lalu. Dia takut kau sedih. Jadi dia merahasiakannya darimu. Liana, keinginan terbesar kakek adalah membangun bintang merah 1, lebih dari 1 dekade di depan barat. Kau telah mewujudkan keinginannya. Ini adalah surat yang kakek tinggalkan untukmu. Liana,
Awalnya aku berpikir, sampai akhir hayatku, aku tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas yang berat dan mulia ini. Kedatanganmu memberiku harapan dan membantuku mencapai cita-citaku. Bertemu dengan kalian anak muda adalah keberuntunganku. Hanya saja aku tidak tahu apakah membuatmu mengorbankan cintamu demi cita-citamu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Aku percaya di hatimu. Pasti ada jawaban yang lebih jelas daripada jawabanku, daripada aku. Liana, kau benar-benar akan pergi? Ya, aku harus kembali ke laboratorium. Tempat itu lebih membutuhkan aku daripada di sini. Kalau begitu, akankah kau kembali? Ketika Tiongkok berdiri di puncak dunia dan menjadi lebih kuat, mungkin kita akan bertemu lagi. Baiklah, Liana. Selamat tinggal. Kakak senior. Selamat tinggal. Hello, Kamerat Liana Wen. Saya adalah pengawal untuk misi ini. Silakan duduk. Ini siang dari Liana. Di mana nama paman? Nama paman sulit diingat. Ketika kau dewasa dan mengerti, paman akan mengajarimu. Baiklah. Liana, hati-hati. Jangan dekat. Listrik baru saja padam. Hammond. Ada bomb. Kau tetap di sini. Aku akan pergi memeriksanya. Hammond. Hetai. Sudah lupakah kau apa yang paman dulu lakukan? Lindungi dia. Baik. Bom akan meledak kapan saja. Kalian semua akan mati. Tiga menit tersisa. Paman, aku akan membantumu. Apa yang kau lakukan di sini? Ini berbahaya. Cepat kembali. Kau perlu aku memotong kabel merah dan biru secara bersamaan. Benarkah begitu? Liana. Hammond, aku sudah mempelajarinya. Saat kuliah, teman sekamarku adalah seorang jenius bom. Aku sering berkompetisi dengannya untuk melihat siapa yang bisa menjinakkan bom lebih cepat. Tingkat bom ini sebenarnya kalah dari miliknya. Baiklah. Mari kita lakukan bersama. Jadi, dia bukan lagi gadis kecil yang bersembunyi di belakangku, yang butuh perlindungan. Aku akan menghitung sampai 3. Kita akan bertindak bersama. Baiklah. Satu. 2. 3. Tidak. Itu tidak mungkin. Ini adalah bom tercanggih di dunia. Bagaimana mungkin kau bisa menjinakkannya? Pertanyaan itu bisa dijawab di pengadilan militer. Bawa dia pergi. Cari tahu dari negara mana dia berasal. Baik. Pak, lepaskan aku. Aku punya perlindungan hukum. Lepaskan aku.
Liana, kau sudah dewasa. Paman, semua orang dewasa. Beberapa tahun terakhir ini, di mana kau tidak bisa melihat, aku telah melakukannya dengan sangat baik. Paman menerbangkanku terlalu tinggi. Aku takut. Jangan dekat. Kemanapun kau terbang, Paman akan menangkapmu. Oke. Paman, mobilnya sudah tiba. Aku harus turun. Paman. Paman. Bagaimana kabarmu? Ada APA? Maksudku, mobilnya sudah tiba. Aku harus turun. Aku akan mengantarmu keluar. Tidak, kau tidak perlu. Hal kecil ini, aku bisa mengatasinya sendiri. Meskipun bertahun-tahun ini, aku di belakang layar, melakukan penelitian. Aku memang lulus dari sekolah militer. Hal kecil ini, tidak akan merepotkanku. Paman, kenapa kau tersenyum? Aku tersenyum karena universitasmu pasti sangat menarik. Ya. Setelah masuk universitas, aku menyadari, dunia ini luas. Dan penuh kemungkinan. Anda pasti desainer Wen. Saya dari laboratorium. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Saya merasa terhormat. Hello, nama saya Liana Wen. Karena semua sudah berkumpul. Bisakah Kapten mengawal desainer Wen kembali ke basis penelitian? Baik. Heitai. Paman. Paman, bangun. Bagaimana kabarmu? Serahkan desainer Wen, dan kami akan membiarkanmu hidup. Mereka mengejar. Paman, aku akan pergi memancing mereka. Kita pergi bersama. Aku harus memastikan keselamatanmu. Ayo pergi. Kejar mereka. Liana, lihat gunung di belakang kita. Lewati gunung itu dan kau akan mencapai basis penelitian. Lari kencang, jangan menoleh ke belakang. Ambil ini. Liana, cepat. Paman. Pergilah. Pergilah. Tidak. Chloe Shen. APA yang kau lakukan di sini? Aku tidak menyangka kau akan hidup selama ini. Kau terlahir kembali juga? Benar, Turkjet, kau tidak bisa mengalahkanku di kehidupan lalu. Kehidupan ini, jangan pernah berpikir untuk mengambil Ethan Lu dariku. Kau gila. Pembunuhan melanggar hukum. Apa kau tidak tahu itu? Terus kenapa? Untuk mendapatkan Ethan Lu, aku akan melakukan apa saja. Kau tidak akan pergi dari sini hari ini. Liana Wen, pergi ke neraka. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana itu mungkin? Aku sudah merencanakan 2 kehidupan. Bagaimana mungkin aku kalah? Chloe Shen, pernahkah kau mempertimbangkan bahwa pada dasarnya semua ini sama sekali bukan milikmu? Kau kalah. Aku tidak akan kalah. Ini tidak mungkin.
tolong bertahan. Si Zirang akan datang menyelamatkan kita. Liana. Kehidupan ini. Akhirnya aku berhasil. Tolong. Adakah yang bisa menyelamatkan kita? Tolong. Desainer Wen, Kapten Lu. Cepat. Cepat, selamatkan paman. Liana, bagaimana kabarmu? Dia. Bagaimana keadaannya? Masih koma. Dia belum keluar dari bahaya. Aku ingin menemuinya. Bawa aku menemuinya. Aku akan membantumu. Bawa aku menemuinya. Bagaimana keadaannya? Kami sudah melakukan penyelamatan. Liana, jangan khawatir. Ilmu kedokteran sangat maju sekarang. Dia akan baik-baik saja. Mulai sekarang, kapanpun kau ingin menangis, Om akan membelikanmu permen. Tapi setelah memakannya, kau tidak boleh menangis lagi. Apakah Om berarti dia akan membelikan permen seumur hidupku? Tentu saja. Om, kau menerbangkanku terlalu tinggi. Aku takut. Jangan dekat. Kemanapun kau terbang, Om akan menangkapmu. Oke. Om, kau kembali. Pergi sana. Jangan ganggu aku. Liana. Aku sudah mengajukan gugatan cerai dari Chloe Shen. Janji yang kubuat untukmu akhirnya bisa terpenuhi. Tolong tunggu aku. Liana. Apa sebenarnya yang terjadi? Liana, bangunlah, kumohon. Liana. Aku akhirnya bercerai dari Chloe Shen untuk kembali dan menikahimu. Kau tidak boleh mati. Jangan tinggalkan aku, Liana. Kumohon bangunlah, Liana. Jika aku bisa mengulang semuanya, aku pasti tidak akan jatuh cinta padamu lagi. Permisi, Anda tidak bisa masuk. Cepat, seseorang pasien dalam kondisi kritis. Bagaimana kondisi pasien? Kondisinya tidak baik. Tolong jangan meninggal. Liana, jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Ibu, bagaimana kondisi pamanku? Dia sementara keluar dari bahaya. Kita masih perlu mengawasinya. Tolong cepat sembuh. Liana. Maafkan aku. Liana, kau sudah pulang dari rumah sakit. Apa kau tidak akan memberitahu paman? Dia tinggal tepat di sebelah. Tidak apa. Melihatnya bangun, sudah cukup membuatku bahagia. Liana. Liana, kau mau kemana? Om, aku harus kembali ke eksperimenku. Akankah kau kembali? Ya, kita akan bertemu lagi. Liana. Aku menahanmu di kehidupan lalu. Kehidupan ini, kuharap kau hidup dengan baik. Penonton yang terhormat, malam ini akan ada Sains dan Teknologi Pertahanan Nasional. Upacara penghargaan kontribusi segera adalah yang paling desainer termuda bangsa kita, desainer Liana Wen.
disebut sebagai tulang punggung bangsa, seorang pahlawan nasional yang tak tertandingi. Kapan Master Wen? Mongkol? Aku juga tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Master Wen ada di sini. Cepat, cepat, cepat. Master Wen, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Master Wen. Semuanya, minggir. Semuanya, minggir. Jangan sampai menabrak Master Wen. Semuanya, minggir. Kita bisa membahasnya di rapat. Selanjutnya adalah momen kejayaan kekuatan bangsa kita, komunitas sains dan teknologi. Momen kejayaan bagi para pahlawan tanpa tanda jasanya. Merekat et la monde d'Ikazikan, diri Sekara Mandalam. Tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, demi masa depan bangsa, mencurahkan seluruh hidup mereka. Selanjutnya, Marikita, Indang Lianawen, Mianyu, Dan Julian Mu. Apakah kau menyesal membiarkannya pergi? Tidak, aku tidak menyesal. Kakak. Seorang kakak memintaku memberikannya padamu. Terima kasih. Liana Tersianku, terima kasih atas kelahiran kembali MU yang memberiku harapan. Semoga kau kuat dan tega, semoga kau bersemangat. Semoga kau berani membebaskan diri dari belenggu duniawi, sayapmu terbentang bebas. Semoga kau tumbuh dalam kesulitan dan jadilah tulang punggungmu sendiri. Semoga kau memiliki api di hatimu dan cahaya di matamu, bahkan di malam tergelap. Semoga kau menemukan jalanmu ke depan. Semoga kau tidak takut pada masa depan, juga tidak terjebak oleh masa lalu. Dengan cita-cita sebagai layar hadapi gelombang takdir yang ganas. Semoga hidupmu selalu penuh harapan dan kekuatan.